Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gimana? Ya alhamdulillah seperti yang dilihat ya. Nawir. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi gini Ustaz, kedatangan saya ke sini ini pertama saya melihat ada fenomena di masyarakat kita dan pada umumnya manusia Ustaz, itu marah. Suami marah pada istri, istri marah pada suami, anak marah dan segala macam. Bahkan pejabat-pejabat juga sudah mulai marah di media sosial, marah diambil, diliput segala macam, diupload di media sosial, jadi marah gitu ya. Ya nggak tahu lah motifnya itu apa para pejabat gitu. Apa naikin popularitas dan semua, saya juga nggak tahu gitu. Tapi yang jelas siapapun kok pernah marah gitu, bisa marah gitu. Nah pandangan Islam tuh gimana Ustaz tentang marah ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah marah ya. Iya, marah. Marah ini memang kalau kita lihat di masyarakat kita banyak ya. Tadi seperti yang Hendro katakan bahwa perceraian terjadi kadang diawali dengan kemarahan. Marahan. Perkelahian diawali dengan kemarahan. Bahkan kalau kita lihat banyak hal-hal pecah kongsi pun diawali dengan kemarahan. Apapun yang kira-kira di situ negatif, mulai dari pertemanan sampai kepada hal yang terkait, sampai kepada anak pun diawali dengan kemarahan. Iya. Ketika negatif biasanya diawali dengan kemarahan. Islam memandang bahwa marah itu adalah merupakan satu tabiat yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Bawaannya dia. Bawaan. Akan tetapi bukan berarti bawaan ini tanpa panduan. Islam datang untuk memberikan guidance kepada sikap-sikap ataupun fitrah ini. Maka di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hadis Bukhari, Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Maksud dari hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta wasiat, meminta pesan. Kemudian Rasulullah berpesan dengan sabdanya, la taghdab. Janganlah marah. Jangan marah. Dan kalimat ini diulang berkali-kali. Tidak disebutkan jumlahnya ya. La taghdab. Jumlah itu tidak disebutkan. Artinya bahwa memang Islam sendiri melihat dan memberikan perhatian kepada sifat marah ini. Karena marah ini sebenarnya bisa jadi marah itu disarankan, dianjurkan, karena memang kita melihat kemungkaran. Tetapi batasan marah itu seperti apa? Sama misalnya dengan kita menyukai sesuatu, itu fitrah juga. Tapi batasan menyukai itu juga ada. Ada batasannya. Ada batasan-batasannya. Maka dalam masalah ghadab ini dijelaskan oleh Rasulullah, la taghdab. La taghdab. Faraddada miraran. Hadits ini bukan sendiri hadits ini. Dalam riwayat yang sama dari Abu Hurairah juga ada beberapa hadits. Dan dari riwayat Abi Dzar juga ada yang menjelaskan masalah ini. Tetapi substansinya adalah bahwa di sini la taghdab. Jangan marah. Jangan marah. Berarti Islam memandang bahwa marah itu tidak berarti tercela, tetapi juga marah itu jangan sampai berlebihan. Ada batasan-batasan. Seperti misalnya memarahi anak. Ada waktunya kita memang perlu marah. Agar anak kita misalnya tahu bahwa yang dia lakukan itu kalau salah, dia tahu bahwa itu salah. Tetapi sejauh mana kita harus marah? Sama misalnya marah kepada bawahan. Ada waktunya kita harus marah. Tetapi ada etikanya. Ya. Kita marah di mana dan batasannya seperti apa.
Ya, ya, ya. Tentu ini semua ada dalam Islam. Tetapi intinya di sini adalah kalimat la taqghab itu sangat maka marah itu, orang pemarah bukan berarti dia itu kuat. Jadi Ya. orang marah bukan berarti dianggap kuat. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan redaksi yang berbeda dengan hadis ini, laisa syadidu bisyur'ah walakin asyadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi yang dimaksud dengan kuat itu adalah orang yang menguasai dirinya ketika dia marah. Jadi kita marah itu pun seperti apa kita menguasai diri kita. Tentu ini sangat penting dalam Islam. Ya, 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 ya. Itu. Jadi gini, marah itu memang melekat ya pada diri manusia dan manusia tidak bisa menghindari marah itu. Nah, tipsnya bagaimana nih, Ustaz? Ketika kita sedang marah, Ya. tips untuk menahan marahnya gimana? Ya. Tips ya. Apa nggak napas gitu sampai bisa juga kalau nggak napas? Nggak napas ya. Langsung bercermin begitu kita. Iya, iya, iya. Atau berkaca gitu ya. Atau dikasih. Iya. Bagaimana Sat? Apa tipsnya? Ya. Jadi menahan marah itu memang Rasulullah juga memberikan guidance untuk itu. Di dalam hadis Rasulullah Petunjuk SAW, ya. ada petunjuknya. Bagaimana cara untuk menahan marah. Tetapi pernah terjadi pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah itu, ini ada diriwayatkan oleh Sulaiman bin Surdin. Ini ada di dalam hadis Tirmidzi ya. Dan di situ dijelaskan bahwa istabbarujulan, dua orang laki-laki sedang bertengkar, saling cela, ya. Berkelahi ya. Iya. Bertengkar. Inna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi ada di situ dan dilihat oleh Rasulullah langsung. Wa nahnu indahu julus, dan kami bersama Rasulullah di situ duduk. Ya. Ahaduhuma, salah satu di antara mereka berdua itu yasubbu sahibahu mughdiban. Dia mencaci dengan keadaan marah. Nah, qad ihmarra wajhahu. Artinya bahwa dia mencaci, lalu kemudian wajahnya itu sudah merah karena marah. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu kalimatan. Saya tahu sebuah kalimat, lau qalaha la dhaba anhu ma yajid. Sekiranya dia mengatakan kalimat ini, maka marahnya itu akan hilang. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kata Rasulullah. Kalaulah dia mengatakan kalimat ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Berlindung ya. ya, maka sahabat-sahabat yang lain yang sekitar Rasulullah itu mengatakan kepada mereka berdua itu, ala tasma' ma yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kau mendengar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Lalu kemudian laki-laki itu menjawab, ini lastu bimajnun, saya bukan orang gila, katanya. Artinya dia tidak menerima. Padahal di situ ada sebenarnya disampaikan oleh Rasulullah pesan membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan di dalam riwayat yang lain disuruh berwudu. Kan begitu. Ya. Karena bahwa marah itu adalah merupakan satu alat setan ataupun pengaruh setan, sehingga setan ini membuat orang menjadi panas dan kemudian disuruh berwudu agar dingin, datangkan air gitu lah. Bahasa-bahasa sederhana begitu. Tetapi kemudian Rasulullah sendiri memberikan satu yang lain, hadis yang lain dikatakan dari riwayat Abi Dzar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana, Abi Dzar mengatakan begitu. Rasulullah mengatakan kepada kami, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Apabila seseorang itu marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Suruh duduk ya. Kalau marah itu belum hilang, sudah duduk, fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Jadi kalau marahnya tidak hilang, maka baringlah. Ini tentunya terapi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang simple, tapi maknanya sangat banyak. Sama lah misalnya ketika kita marah. Ketika kita marah, ya berhentilah dulu berbicara gitu.
Karena bisa jadi keluar dari mulut kita hal-hal yang tidak perlu diungkapkan. Iya. Seperti misalnya seorang ibu yang marah kepada anaknya, binatang. Iya. Sehingga semua yang di kebun binatang juga bisa keluar disebutin kepada Kadang-kadang anaknya. ini saat dasar kau tit gitu kan. Di absen semua satu-satu ya. Iya gitu. Ya, absen satu-satu ya. Iya, semua binatang keluar di Keluar situ. di situ. Atau semua kotoran keluar di situ. Walaupun yang kotor-kotor keluar lah. Jadi di situ kalimat yang bisa mendatangkan dosa ya. Iya. Akibat marah. Dosa lisan tadi ya. Ya, makanya kan di dalam hadis ya, yang Abi Hurairah juga dalam lafaz yang lain dia mengatakan fa inna fil ghadabi kulla syarr. Sesungguhnya dalam kemarahan itu Ada kejelekan. Syar. sumber segala kejelekan. Sumber saja. Ya, bisa dibayangkan ketika orang marah misalnya. Lalu kemudian melihat orang ketika dia marah dan kemudian penyebab kemarahan itu juga nggak jelas, apalagi misalnya ada orang yang marah yang memancing-mancing emosinya, tersinggung pribadinya, keluarganya, dan apa yang akan dilakukan gitu. Kira-kira begitulah, makanya wajar kalau Rasulullah mengatakan fa inna fil ghadabi kulla syarr, bahwa di dalam kemarahan itu adalah sumber semua keburukan ataupun kejelekan. Berarti tadi itu kalau marah baca tauz ya. Baca tauz, kemudian kalau posisi marahnya berdiri, Iya. suruh duduk, kalau duduk berbaring gitu Ya, Ustaz ya. di dalam riwayat yang lain disuruh berwudu. Suruh wudu, ambil wudu. Suruh. Oh, iya. Kalau masih berbaring masih marah juga, Iya, kita ya kubur aja. Sudah berbaring masih marah juga. Ya, emosi apa itu ya? Diwuduin gitu ya. Iya. Bahkan emosinya bermalam-malam sampai kepada dendam gitu. Iya. Jadi kemarahan itu akan melahirkan hasad, dengki. Dengki. Nah, itulah kadang-kadang kenapa kadang-kadang kemarahan itu berujung kepada pembunuhan. Karena itu nggak diatasi, Disimpan gitu Ustaz ya. disimpan. Nah, makanya Yahya bin Isa alaihissalam itu berpesan kepada Yahya. Nah, dan mengatakan, saya akan mengajari kamu kalimat, nah, yaitu la takut. Sama dengan pesan Rasulullah ini. La takut. Jangan marah. Jangan marah. Nah, tapi Yahya kan protes. Bagaimana caranya? Saya nggak marah. Iya. Maka ada terapi yang lain disebutkan oleh Aisyah radhiallahu anha. Alaihissalam. Isa alaihissalam. Isa alaihissalam. Dia mengatakan, kalau kamu mau marah, ingatlah doa, istighfarlah terhadap dosa-dosamu yang sudah lewat. Kalau pembicaraan itu baik, tidak menyinggung diri Anda, maka pujilah Allah. Artinya bisa alhamdulillah, subhanallah, gitu kan? Meskipun kalau sekiranya itu tidak ada pada diri kita, maka ini berarti adalah pemberian Allah. Kalau ada orang menghina kita, mau menyebutkan kejelekan kita dan kita nggak merasa itu jelek, kita tetap istighfar, paling tidak untuk kejelekan yang kita lakukan sendiri ya, untuk masa-masa lalu. Dan itu akan menahan marah kita. Ya. Itu bisa kita mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita. Karena emosi ini akan melahirkan banyak keburukan. Ya, termasuk tadi kita lihat orang kadang-kadang sampai nyawa istrinya pun dihabisi, ataupun istri menyawa Tetangga istri. saat saling bunuh gitu kan, gara-gara ya ucapan lah gitunya. Ngapain lo lihat? Bilang gue punya mata, gue nggak boleh lihat gitu, akhirnya ribut begitu. Betul. Artinya kalau ada perasaan mau marah, bagusnya yang tadi Ustaz ya, istighfar dulu, Ya. baca tauz, Ya. wudu ya. Jadi terapi itu diberikan oleh Rasulullah karena pentingnya masalah bagaimana kita menghindari marah ini. Karena marah ini akan melahirkan keburukan-keburukan. Sekian banyak keburukan ataupun sifat-sifat tercela akan dimunculkan oleh sifat marah tadi. Kalau nggak salah ada juga yang ini, kalau marah dan itu terus tinggalkan pergi gitu, maksudnya. Ya ada juga seperti itu. Tinggalkan pergi, maksudnya nggak usah dihadapin, Nggak usah pergi dihadapi. aja. Gitu. Iya. Ya sama lah misalnya seperti puasa misalnya. Ya. Nah, ketika puasa misalnya, ketika ada seorang misalnya yang mengajak kita untuk ribut gitu, kita mengatakan ini salah. Itu kan sama dengan untuk jangan sampai marah, karena apa? Puasa kita itu akan rusak ketika kita menunjukkan emosi kita dan menunjukkan kekuatan kita. Meskipun sebenarnya kemarahan itu bisa kita lakukan.
Ya, artinya kalau kira-kira adu otot lah kira-kira Iya. kita bisa ngalahkan dia lah gitu Iya. ya. Tapi nggak perlu dilayani. Itu remnya Ustaz ya, Ya, tadi itu. itu. Ya. Oke. Itu yang ada dalam hadits Rasulullah SAW. Allah.